Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cakradinata, kelas G, Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah animasi komputer. Nomor 1, uraikan kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang pekerjaan animasi komputer. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 pada bidang pekerjaan animasi komputer. Pekerjaan animasi komputer umumnya dilakukan di depan komputer dalam waktu yang sangat lama. Risiko yang mungkin terjadi adalah gangguan kesehatan fisik maupun mental. Berikut unsur K3-nya. A. Risiko fisik, repetitive strain injury atau RSI, cedera karena gerakan berulang saat memakai mouse atau pen table. Gangguan mata akibat menatap layar terus-menerus. Postur kerja buruk dapat menyebabkan nyeri punggung, leher, dan bahu. Radiasi monitor meski kecil tetapi berpengaruh bila berjam-jam tanpa istirahat. B. Resiko psikologis, stres dan burnout karena deadline produk animasi biasanya ketat. Kurang istirahat saat fase produksi intensif, crunch time. C. Upaya 3. Menggunakan kursi ergonomis, posisi monitor sejajar, mata melakukan istirahat 5-10 menit tiap 1 jam. Metode 20 untuk mata. Mengatur pencahayaan ruangan agar tidak menyilaukan. Menggunakan mouse atau pen table ergonomis, menghindari lembur kelebihan, dan membuat jadwal kerja sehat. Ruang produksi harus memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Pertanyaan kedua, uraikan bagaimana alur dari produksi animasi. Alur dari produksi animasi. Pipeline produksi animasi dapat berbeda tiap studio, tetapi umumnya meliputi 3 tahap besar. A. Pre-produksi, tahap perancangan konsep, ide dan konsep cerita, penulisan naskah, desain karakter dan desain latar atau karakter background design. 4. Storyboard, animatis, storyboard, tambah timing, tambah audio. 6. Perancangan teknis, gaya animasi, software, schedule, anggaran. B. Production, tahap pembuatan animasi sebenarnya. 1. Modeling untuk 3 dimensi. 2. Rigging tulang karakter. 3. Layout dan blocking. 4. Animasi gerakan karakter. 5. Background painting. 6. Efek tambahan. 7. Lighting dan rendering. C. Post production, tahap akhir sebelum publikasi. Composting, penggabungan layar, editing, sound design, dan dubbing. 4. Color grading. 5. Final render, distribusi dan publikasi. Pertanyaan ketiga, uraikan bagaimana perkembangan animasi di dunia. Perkembangan animasi di dunia mengalami evolusi panjang. A. Awal animasi 1800 sampai 1900-an. Dimulai dari perangkat optik seperti geotropic dan flipbook. Tahun 1908 membuat file animasi pertama. B. Era animasi tradisional
1920 sampai 1960. Walt Disney mempopulerkan animasi dua dimensi tradisional atau hand-drawn. 1937 Snow White and the Seven, film animasi warna pertama. C. Era animasi komputer awal 1970 sampai 1990. Komputer mulai digunakan untuk efek visual. 1986 Pixar memperkenalkan RenderMan, software rendering. D. Evolusi animasi 3 dimensi 1995 sampai sekarang. 1995 Toy Story file animasi 3 dimensi penuh pertama. Studi besar Pixar, DreamWorks, Disney Illumination, Sony Animation. Era digital dan real time animation 2010 sampai sekarang. Motion capture semakin canggih. Penggunaan real time rendering dengan Unreal Engine dan Unity. Animasi 2 dimensi modern menggunakan software Toon Boom, Adobe Animate, Krita. F. Tren terbaru animasi bantu rotoscoping, coloring, motion, VR dan AR animation. Animasi semakin mudah dibuat oleh individu solo kreator. Pertanyaan keempat, apa saja teknik dalam pembuatan animasi? Jelaskan. Teknik dalam pembuatan animasi, ada banyak teknik animasi, tetapi yang paling umum adalah animasi 2 dimensi tradisional. Gambar tangan frame by frame. Contoh film Disney klasik. B. Animasi 2 dimensi digital menggunakan software Toon Boom, Adobe Animate. Bisa frame by frame atau cut out bagian tubuh dipisah seperti boneka. C. Animasi 3 dimensi menggunakan software seperti Blender, Maya atau 3ds Max. Melibatkan modeling, rendering, dan animasi dalam ruangan 3 dimensi. D. Stop motion animation menggunakan objek fisik sedikit demi sedikit lalu memotretnya. Jenis clay motion, puppet animation, object animation. Contoh Caroline, Walke, dan Chromit. Motion graphics, animasi grafis untuk iklan, logo, opening video, biasanya memakai After Effects atau Blender. Rotoscoping menggambar ulang gerakan dari rekaman video, digunakan untuk gerakan realitis. G. Motion capture menangkap gerakan manusia lalu diterapkan ke karakter 3 dimensi, bisa digunakan di film dan game. Pertanyaan kelima, bagaimana produk live dalam bidang animasi? Jelaskan. Produk live cycle adalah siklus hidup produk dari awal dibuat hingga akhirnya berkurang peminatnya. Dalam animasi, PLC berlaku untuk film animasi, serial animasi, karakter animasi, produk merchandising animasi. Tahap-tahapnya: introduction, pengenalan, studio mempublikasikan trailer, poster, promosi awal,
biaya tinggi, pemasukan masih rendah. 2. Grow, pertumbuhan animasi mulai populer, banyak penonton, merchandise mulai laku, keuntungan naik tajam. 3. Maturitas, kematangan, puncak popularitas merchandise, game adaptasi dan collab brand banyak muncul. 4. Deadline, penurunan, penonton mulai bosan, produksi animasi sudah tak lagi viral, penjual menurun. 5. Renewal atau beberapa animasi direboot, dibuat sequel atau diremaster, bila tidak perbarui berhenti beredar. Mungkin dicukupkan sekian presentasi saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.